Kematian mungkin satu-satunya yang pasti dalam kehidupan. Meski begitu, kematian akan selalu menjadi momen yang memilukan bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Setiap keluarga akan memberikan yang terbaik untuk tempat peristirahatan mendiang. Dan bukan rahasia lagi, prosesi atau ritual yang mengiringinya membutuhkan biaya yang tak sedikit bahkan fantastis. Karenanya, kami menemui mereka, orang-orang yang hidup dari bisnis kematian, untuk mencari tahu tentang bisnis kematian yang tak pernah mati. Pemakaman identik dengan sesuatu yang seram dan menakutkan. Tapi kali ini berbeda, saya telah berada di Heaven Memorial Park, salah satu pemakaman paling elit di Indonesia. Untuk Heaven Memorial Park ini dikelilingi oleh 11 gunung. 11 gunung yang mana kondisi tersebut memenuhi dari unsur Feng Shui, yaitu ada gunung dan ada air, dan semuanya begitu alami, bukan custom atau buatan. Servis apa saja sih yang ada di Heaven Memorial Park ini? Kita biasanya menyediakan fasilitas free untuk survei lokasi. Ya. Setelah itu kami juga menyiapkan ahli Feng Shui-nya jika dibutuhkan oleh keluarga. Kemudian lanjutkan dengan persiapan pemakaman. Setelah itu pembuatan nisan dan bangunan atau tomb. Kami juga pemeliharaannya free. Gitu loh. Lokasinya open, jadi yang mau ziarah itu bebas kapan saja. Itu ya, selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam. Untuk harganya tuh dari... Kami start dari 27.360.000. Perbedaan harga itu dari yang ditawarkan itu seperti apa, Pak? Prinsipnya sama, cuma mungkin nanti yang membedakan tuh terutama dari bangunan, ya, jenis batunya, ketebalannya gitu loh, ukuran granitnya, ketebalan granitnya gitu. Kalau diizinkan, apa kita boleh melihat pemakaman yang paling mahal di sini? Oh, boleh, silakan. Oke. Ini ya, Pak, berarti? Ya, ini salah satunya. Oke. Kenapa pemakamannya bisa dibilang menjadi salah satu yang paling mahal? Sebetulnya sama aja sih. Kembali lagi tergantung permintaan keluarga. Ya, tergantung permintaan keluarga. Biasanya itu menyangkut dengan bangunan. Ya, jadi jenis granit maupun ketebalannya. Oke, dan berarti area ini semua udah milik pemakaman ini? Betul, Semua area ini? betul. Dibatasin. Oke. Dan mohon maaf, ini satu orang? Ini sepasang, Suami istri? suami istri, betul. Biasanya itu salah satunya yang meninggal lebih dulu. Cuman memang sudah sepakat ya, jadi buat pasangannya dipersiapkan berdampingan gitu. Mungkin sekitar tahun 60-an kali ya. Jadi saya sendiri udah generasi ketiga. Jadi mulai dari kakek. Berarti udah 62 tahun? Ya, sekitar segituan ya. Emang wasiatkah dari kakek atau ayah untuk meneruskan bisnis ini? Ya, enggak juga sih, karena mungkin awalnya kita ikut-ikutan, jadi ya berlanjut sampai sekarang aja gitu. Ya, jadi ya sudah berjalan, ya udah kita ikutin mengalir aja gitu. Katanya sampai ratusan juta ya? Ada. Oh gitu? Satu mungkin karena dari dasar kayunya. Biasanya kalau yang harganya udah seperti itu ya pasti kayunya jati. Di sini yang paling mahal pernah menjual sampai berapa? Saya pernah sampai 250-an lah, 250 juta ya. Kalau jenis-jenis peti mati itu apa aja sih? Kalau jenisnya sih ada dua ya. Satu topang itu biasa disebut peti Holland atau topang. Yang kedua itu siupan atau peti cengkeh. Bisa kalau topang itu ya bisa ke agama Buddha, Kristen, Hindu gitu. Nah, kalau siupan itu lebih banyak tradisi yang
Tionghoa punya Buddha. Itu yang membedakannya? Bentuk ya. Oke. Kalau topang atau peti Holland itu biasanya modelnya kotak. Kalau yang siupan itu dia agak besar. Gitu. Selain peti mati ada servis-servis lain kan? Biasanya sih kalau kita itu ikutnya paket. Mm-mm. Jadi hitungannya paket. Jadi nanti paket itu udah termasuk peti, pengurusan, ambulan. Nah, pengurusan itu nanti udah termasuk mandiinnya, perlengkapan-perlengkapan yang buat dipakai almarhum. Kalau misalkan dia pakai tradisi ya, apalagi kalau tradisi Buddha atau Tionghoa gitu, banyak kan perlengkapan-perlengkapan yang dipakainya itu. Kalau dia ngikutin tradisi kan, kalau ada yang lentera itu kita sebutnya tank, terus rumah-rumahan kecil muiteng, lilin, hio, tempat hionya, pokoknya semua yang ibaratnya kecil-kecil itu, yang keluarga yang susah siapin kita siapin semua gitu. Berarti rumah-rumah itu, maaf, rumah yang nantinya dibakar ya? Rumah-rumahan ya, itu dia. Oh, itu maknanya apa ya? Kalau itu ya, kalau menurut cerita-cerita dulu sih ya, kita kirimin rumah ke almarhum itu menurut tradisi. Tapi selain harganya yang mahal, kalau nggak salah ini juga ada subsidi silang ya? Ada, biasanya kalau misalkan ada keluarga yang tidak mampu nih, yang dia benar-benar tidak mampu, ya nanti kita gratiskan. Atau juga ada juga sekarang itu banyak donatur-donatur yang siap untuk danain itu, untuk ngurusin itu. Nanti kita pun ya kasih harga ke donaturnya pun beda dengan harga yang kita biasa jual, itu sih. Katanya nggak boleh ditunjuk ya, Pak? Nggak apa-apa itu. Kata siapa? Ini kan cuma bentuk peti doang, kayu doang, nggak ada isinya. Kalau ada isinya mungkin kita hormatin yang ada almarhumnya gitu. Tapi kalau ini kan cuma peti doang. Aku memulai pekerjaan ini dari tahun 2020 sampai ke sini 2002, pun masih baru, berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Awalnya sih hanya iseng bercanda sama teman, karena aku juga belum ada kegiatan pasti. Aku minta kerjaan, aku bilang bolehlah kalau ada yang ini aku mau make up. Terus dikasih arahan sama beliau, dan akhirnya aku masuk sebagai perias jenazah di rumah duka Butek Bio. Oh, emang awalnya nggak punya ketakutan atau? Ketakutan sih aku nggak ada. Dulu aku punya pengalaman juga sebagai karyawan di rumah duka ada, cuman aku nggak bergerak di bidang itu. Tapi sebelumnya selain jadi perias jenazah, Kak Luna? Aku perias di wedding juga. Jadi perias wedding, perias jenazah juga. Ya. Enakan mana tuh Kak Luna? Perias orang yang masih hidup atau orang yang sudah? Sebenarnya sih enaknya enakan perias sebagai perias jenazah, karena nggak terlalu ribet juga. Kalau wedding kan terlalu ribet dan banyak adat-adat tertentu gitu loh di wedding. Kalau merias jenazah? Simple, nggak terlalu banyak yang kita mainkan warna atau apapun, ya simple aja, bikin soft aja. Oke. Kalau proses merias jenazah tuh kayak gimana sih, Kak? Dan itu kan sebenarnya panggilannya nggak tentu ya? Betul. Waktunya juga nggak tentu, itu bisa jam berapa aja. Prosesnya, aku kerja itu setelah jenazah itu dimandikan. Setelah dimandikan, aku make up. Setelah make up baru dimasukin ke ruangan dukanya itu. Sebenarnya sih sama aja ya kalau menurut aku, karena menggunakannya juga sama. Ada alis, eyeliner, dan sebagainya ya sama. Kesulitannya tergantung dari si jenazahnya tersebut. Kalau dia berkendala dengan riwayat penyakit yang berbeda, itu ada rintangannya masing-masing. Kayak penyakit jantung mungkin, terus nanti dia hitam, seluruh tubuh, wajah atau apa, itu tergantung beda-beda. Kalau merias jenazah tuh ada touch up-nya lagi kah? Atau sekali itu tuh udah selesai? Biasanya sih aku sekali, cuman tergadang ada beberapa pernah di retouch balik juga, ada sehari setelah sebelum penutupan petinya. Oke, itu karena? Karena ada pengeluaran cairan atau darah dari hidung atau mulut. Oke.
yang sehingga make upnya itu agak-agak rusak gitu. Sebisa mungkin ya aku kasih yang terbaik, aku make up, keluarga cocok ya sudah gitu aja. Kalau dari harga, adakah Harga aku sejauh ini aku tidak menarifkan, aku selalu bilang seikhlasnya aja karena aku pun masih belajar, belum terlalu yang mahir banget di bidang ini gitu. Jadi ya seikhlasnya dari pihak keluarganya aja. kalau selama 2 tahun ya berarti dari Ya, aku 2 tahun 2000. lah kesini. Ada kan merias jenazah itu sesuatu yang tidak banyak dilakoni oleh banyak orang. Betul. Ada cerita-cerita yang menarik kah? Aku jadi punya pengalaman tersendiri itu aku make upin sekitar nenek usia 80 lebih ke atas. Aku selesai kerja, aku pulang, mandi, beres-beres, bersih-bersih, aku tidur, dalam mimpi aku dikasih uang. Pas aku inget-inget, aku bangun, kok aku dikasih uang, tapi aku kayak kenal gitu, orangnya siapa ya, aku bilang. Ternyata nenek itu yang setelah aku kerja tadi hari itu juga, dia itu ngasih aku mungkin kayak semacam uang, dia bilang mungkin kayak ucapan terima kasih mungkin ke aku, terus aku sadar pas bangun, baru ingat. Pengalaman sih kayak gitu aja, tapi sejauh ini kalau yang aneh-aneh aku nggak, biasa aja. Mungkin karena dipikirnya di luar sana image-nya buruk atau jelek mungkin ya, karena kita lihatnya dari kemungkinan menggunakan jasa perias jenazah itu selalu mahal dalam bayangannya mungkin. Tapi kan kita kembali lagi kan sama orang-orang yang tertentu yang mungkin bisa nggak sepenuhnya itu dipikir dengan harga gitu. Selama 2 tahun ini, jadi nggak pernah ngerasa takut gitu? Sama sekali sejauh ini nggak ada yang aneh-aneh dan nggak ada pengalaman pribadi yang buruk kasarnya gitu, nggak ada. Jadi aku bisa interaksi banyak sama orang gitu kan, bisa pengalaman jadi dikenal sama orang gitu. Bahkan kita ketemu sama orang yang pernah keluarganya itu, pihak keluarganya yang aku make up pun kadang di jalan atau apa dia ngenalin aku gitu. Setiap bergerak di bidang apapun jangan pernah nilai orang tuh sebelah mata, itu aja sih. Karena kan nggak sepenuhnya orang-orang yang bekerja di sebagai perias jenazah pun image-nya buruk gitu. Jangan pernah takut karena kita pun nggak mematokkan harga. Jadi, bagaimana mereka memaknai kematian? Kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan semua orang akan mengalami itu. Ya, tinggal bagaimana kita mempersiapkannya sebaik mungkin, ya, sehingga pada saat tiba harinya, tiba saatnya kita bisa pergi dengan tenang. Untuk mati itu kan pasti, ya tinggal kita maknainnya aja, kita jalani hidup kita ya supaya lebih berarti aja lah, jadi nggak ngerugiin orang lain aja gitu. Ya kalau aku sendiri sih nggak ada rasa takut atau bagaimana ya, kematian itu pasti nggak bisa ditakutin atau dihindarin kan. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Ya udah jalanin aja hidup sambil mengalir aja, yang penting kita baik aja sama orang lah ya.